Shalom saudara. Firman Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Kitab Amos pasal 5 ayat 4 dan ayat 5. Saudara-saudara, kenapa Tuhan melalui Nabi Amos berkata, jangan mencari, pergi dan menyeberang ketiga tempat ini? Bukankah ketiga tempat ini adalah tempat-tempat yang baik, tempat-tempat bersejarah di mana para leluhur mereka Abraham, Ishak dan Yakub pernah bergumul mengenai kehidupan di sana? Tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang bernilai historis bagi anak-anak Israel. Yang pertama, Betel. Yakub bermimpi berjumpa dengan Tuhan di sana, dan tempat itu dinamai rumah Tuhan. Namun Tuhan melalui pesannya kepada Nabi Amos berkata, beritahu kepada anak-anak Israel, jangan mencari Betel. Yang kedua, jangan pergi ke Gilgal. Bukankah Gilgal adalah tempat pertama yang diduduki oleh anak-anak Israel ketika mereka keluar dari negeri perbudakan menuju ke negeri perjanjian, menyeberangi sungai Yordan, dan mereka menginjakkan kaki di daratan Kanaan dan berkemah di Gilgal. Namun Tuhan berkata, jangan mencari apapun penghiburan, kekuatan di sana, karena Gilgal akan masuk ke dalam pembuangan. Yang ketiga, Beersheba. Dari namanya saja mengandung arti 7 sumur. Ada 7 sumur yang dapat menunjang kehidupan di sana. Abraham dan Ishak pernah mendiami tanah Negeb di kota Beersheba, karena di sana ada sumber-sumber air yang dapat mereka manfaatkan untuk menunjang hidup, menunjang kehidupan sosial mereka sebagai peternak. Namun Tuhan berkata, jangan menyeberang ke sana. Artinya begini saudara, semua tempat itu adalah tempat-tempat yang baik, tempat-tempat di mana ada penghiburan dan kekuatan secara kasat mata. Namun Tuhan mau mengatakan yang lebih baik, yang terbaik dari semua itu, yaitu dirinya. Dia berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kamu bisa mengandalkan Betel, tapi Betel akan lenyap. Kamu bisa mengandalkan Gilgal sebagai tanda keberanian dan kepahlawanan, namun itu akan berlalu dan akan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Kamu bisa mengandalkan Beersheba di mana terdapat sumber-sumber air, namun itu pun akan kering. Itulah sebabnya ketika Tuhan datang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dalam manusia Yesus Kristus, dia berkata, di luar daripada aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari saudara, dalam situasi hari-hari ini, kita terus mencari Tuhan, terus bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dalam bersandar dengan kesungguhan kepada Tuhan ada otoritas. Seperti Asa, ketika dia bersandar pada Tuhan, dia ada otoritas untuk mengalahkan Ethiopia dan Libya. Namun ketika dia bersandar kepada manusia, dia tidak mampu lagi mengalahkan Ben-Hadad dan Aram. Dalam bersandar kepada Tuhan, ada otoritas Tuhan, ada wewenang Tuhan atas setiap hidup kita terhadap situasi, kondisi, kelemahan dan apapun. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, berkatilah semua saudara-saudara dimanapun berada. Berkatilah setiap pribadi, setiap rumah tangga, suami istri, anak-anak kekasih, cucu-cucu mereka, orang tua, saudara-saudara mereka, keluarga besar mereka. Berkatilah juga kehidupan mereka
dalam kerja-kerja, baik di rumah-rumah, di tempat-tempat usaha, di kantor-kantor, di instansi-instansi, dimanapun perusahaan, atau di ladang-ladang, di tempat-tempat peternakan, di kendaraan-kendaraan. Tuhan memberkati semua. Namun yang terpenting dan terutama dari semua itu, berkatilah kerinduan hati mereka untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengasihi dan melayani Tuhan. Karena kami tahu melalui renungan malam ini, di luar daripada kasih Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Lindungilah kami semua ya Tuhan. Sendingkanlah telinga kasih. Dengarlah seruan dan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera hari ini sampai selama-lamanya, dalam satu nama yang berkuasa di surga dan di bumi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom, tetap bersukacita.